Baiklah, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah. Bahkan kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, pada saat hari ini sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati sepanjang ibadah kami dari pertama pertengahan kepada saat ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami semua melalui hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu tidak lebih dari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang duduk diam mendengar. Tapi hamba yakin dan percaya Tuhan mau memakai hamba sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan nats firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan lagi untuk kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hari ini adalah kita memperingati hari Pentakosta atau yang dinamakan bahwa hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, nah sebelum kita lebih jauh di dalam hal ini, saya akan menjelaskan sedikit bahwa sebelumnya beberapa waktu yang lalu kita sudah melewati beberapa peristiwa atau kita sudah memperingati beberapa peristiwa. Yang kita pertama adalah peristiwa Paskah yang kita peringati beberapa waktu yang lalu. Lalu yang kedua kita memperingati hari atau peristiwa kenaikan Isa Al-Masih. Lalu beberapa waktu yang lalu juga atau tanggal 13 yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus atau yang disebut dengan hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan hari ini saya mengangkat tema yang akan kita pelajari bersama-sama adalah gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi. Dasar dari tema kita pada pagi hari ini adalah tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yaitu yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa kita sudah memperingati beberapa hari atau beberapa peringatan-peringatan tentang Yesus Kristus, yaitu Paskah, peristiwa kenaikan, kebangkitan, kenaikan, dan bahkan hari ini pencurahan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita kembali atau feedback ke belakang bagaimana di mana ketika peristiwa kenaikan Isa Al-Masih itu Yesus berkata, yang menjadi dasar tema kita pada pagi hari ini adalah tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang menjadi dasar
tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memperingati atau hari ini kita peringati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita semua sudah memperingati hari-hari yang sudah saya sebutkan di belakang tadi, maka kita harus membangkitkan gereja yang bersaksi. Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh saya akan menjelaskan sedikit mengenai gereja. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering kali mendengar hal ini, tetapi saya mau menegaskan kembali kepada kita semua bahwa kata gereja merupakan kata ambilan dari bahasa Portugis, yaitu igreja, yang berasal dari kata Yunani itu eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Ex itu keluar, eklesia berasal dari kata kaleo, yang berarti memanggil. Kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap. Nah, yang memiliki arti Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah terpanggil keluar dari kegelapan, kita juga harus memanggil orang-orang untuk bersama-sama dengan kita. Bagaimana caranya? Untuk kita bisa memanggil orang untuk bersama-sama dengan kita keluar daripada kegelapan itu adalah kita mewujudkan gereja yang bersaksi. Pertanyaannya bagi kita semua pada pagi hari ini, bagaimanakah kita mewujudkan gereja yang bersaksi? Bagaimana sih supaya kita bisa mewujudkan gereja kita, atau kita semua bisa menjadi orang-orang yang bersaksi? Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar beberapa hal yang akan kita renungkan bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana menjadi gereja yang bersaksi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang mau saya bagikan kepada kita semua, bahwa ketika kita mau mewujudkan gereja yang bersaksi, poin yang pertama harus kita lakukan adalah menata organisasi dengan baik. Bapak Ibu Saudara, gereja itu dimulai dari organisasi. Segala sesuatu, pelayanan, program-program, dan segala hal yang dibuat di dalam gereja itu bermula dari organisasi. Organisasi yang di dalam gereja yang dimaksud ada apa? Badan pengurus jemaat, gembala, bahkan jemaat sendiri itu tertata masuk di dalam organisasi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi gereja yang bersaksi, gereja yang memberitakan firman, gereja yang menceritakan kasih Tuhan pada orang-orang di sekeliling kita, maka kita semua harus menata organisasi yang baik. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya organisasi yang ada di gereja bisa tertata dengan baik? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang 10 di sana dikatakan bahwa, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan ini, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saya ulangi, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menata organisasi yang baik, di dalam organisasi itu sendiri harus saling mendukung satu sama lain. Saling mendukung satu sama lain. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika ada kegiatan, ketika ada program yang direncanakan untuk kemajuan pelayanan kita bersama-sama, untuk kesejahteraan gereja kita bersama-sama, mari kita semua saling mendukung satu sama lain. Artinya jangan sampai ada perpecahan. Saya ulangi ya, di dalam ayat ini bahwa dikatakan di sana, jangan ada perpecahan di antara kamu. Bagaimana satu organisasi itu bisa menjadi organisasi yang baik kalau di dalam organisasi saja sudah ada perpecahan? Artinya ada pertentangan antara satu yang lain. Boleh saja Bapak Ibu Saudara, saya katakan boleh saja kita ada pertentangan atau ada perbedaan pendapat, tetapi jangan menjadikan hal itu sebagai alasan perpecahan. Artinya di dalam organisasi itu sendiri ada kubu-kubu.
bahwa si A tidak setuju dengan si B, tetapi dalam kesehariannya dia menunjukkan suatu hal yang setuju, tapi di belakangnya dia menunjukkan suatu hal yang berbeda juga. Artinya dia tidak menyukai. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu perpecahan. Kalau sudah ada perpecahan di dalam organisasi, kalau sudah ada satu hal yang bertolak belakang di dalam organisasi, maka saya katakan organisasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa berjalan dengan baik. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kita semua di dalam organisasi dikatakan harus seia sekata, artinya kita harus sejalan, saling mendukung, saling memperlengkapi. Jangan saling menjelek-jelekan satu sama lain. Harus bersatu, sehati, sepikir. Jangan si A berkata lain, lalu si B berkata lain. Lalu apa yang terjadi dalam organisasi itu? Berjalan dengan dua rel. Artinya dua rel yang terpisah. Dua rel yang terpisah. Yang tidak tahu yang satunya kemana, lalu yang satunya kemana tujuannya. Kalau sudah ada perpecahannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita semua diajarkan, karena kita semua sudah menerima kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita semua sudah dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus saling membangun, menata organisasi yang baik dengan saling mendukung. Organisasi yang saling mendukung satu sama lain. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, bahu-membahu dalam melayani. Bapak Ibu Saudara, saya membacakan satu ayat lagi untuk kita semua di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 berkata bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Perhatikan ini. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, Bapak Ibu Saudara. Di dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah organisasi, kita semua harus bahu-membahu untuk melayani. Harus saling tolong-menolong untuk melayani. Harus saling memperlengkapi satu sama lain dalam melayani Tuhan. Kalau misalnya di dalam organisasi kita, di dalam BPJ atau di dalam gereja kita, ada seorang yang butuh pertolongan atau memerlukan bantuan daripada kita, mari kita saling membantu. Bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak memahami atau belum paham, belum mengerti bagaimana struktur organisasi kita yang ada, belum mengerti bagaimana jalannya program-program. Mari kita jelaskan satu sama lain. Artinya kita saling bahu-membahu, tolong menolong dalam melayani. Tolong menolong dalam melayani. Saling memperlengkapi satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menjadi pribadi atau menjadi organisasi yang ya sudahlah, itu kan bagiannya dia, biar dia saja mengerjakan. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua saling tolong menolong dalam hal melayani. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ini adalah tugas tanggung jawab kita semua. Supaya gereja kita, supaya kita bisa bersama-sama mewujudkan gereja yang bersaksi, mewujudkan gereja yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melainkan layani seorang akan yang lain, itu mendalam sekali. Artinya mendalam sekali kalau kita baca lebih dalam, kalau kita renungkan lebih jauh lagi. Bukan hanya sebatas ya sudah melayani saja, sudah kita melayani sebagai rutinitas saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Melayani berasal dari hati kita. Bahu-membahu juga berasal dari hati kita semua. Kalau hati kita bersatu, bahu-membahu, memiliki kesatuan untuk melayani pekerjaan tangan Tuhan yang ada di gereja kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan satu hal. Gereja kita bisa menjadi gereja yang bersaksi di sekeliling kita, di sekeliling lingkungan gereja kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terapkan hal ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bagaimana sih cara kita untuk mewujudkan gereja yang bersaksi? Untuk kita bisa membangun gereja yang bersaksi.
Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang mau saya bagikan bagi kita semua pada pagi hari ini adalah kita harus membangun persekutuan yang erat antar sesama. Membangun persekutuan yang erat antar sesama. Bapak Ibu Saudara, gereja adalah apalagi gereja kita berada di tengah-tengah kota, menjadi sorotan bagi banyak orang. Gereja yang di tengah lingkungan keramaian, banyak orang yang melihat, banyak orang yang memperhatikan gereja kita, bahkan memperhatikan kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini saya mau menyampaikan bahwa kalau kita mau mewujudkan gereja yang bersaksi, kita harus membangun persekutuan yang erat antara sesama. Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai 17 sana jelas bagaimana menjelaskan tentang kehidupan jemaat mula-mula. Di sana menuliskan tentang tata cara kehidupan jemaat mula-mula, yaitu jemaat yang hidup di dalam persekutuan. Jemaat yang hidup di dalam persekutuan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita lihat peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 41 sampai 47 ini. Di sana jelas sekali menjelaskan, dipaparkan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Mereka hidup di dalam persekutuan yang erat. Mereka hidup di dalam doa. Mereka hidup di dalam kesatuan, yaitu persekutuan di dalam rumah, bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman, bersama-sama dengan orang-orang terdekat mereka. Hidup di dalam persekutuan. Kita juga ketika kita hidup di dalam persekutuan, kita menjadi sorotan orang. Kita dilihat oleh banyak orang. Oh, rupanya seperti ini kehidupan orang Kristen. Mereka hidup saling bersekutu walaupun ada tantangan. Saat ini tantangan kita adalah pandemi. Kita tidak boleh beribadah, tidak boleh berkumpul di gereja dengan jumlah yang banyak. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal seperti ini tidak bisa, seharusnya tidak memutuskan persekutuan kita. Tidak menghentikan kita semua untuk datang bersekutu kepada Allah. Saat ini kita difasilitasi dengan baik. Gereja saat ini sudah membuat channel YouTube, lalu sudah memperlengkapi Zoom. Supaya apa? Supaya semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita bisa tetap bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Jangan menjadikan itu semua alasan. Sudah pandemi, toh tidak bisa datang ke gereja, toh kita tidak bisa beribadah, tidak bisa berkumpul bersama-sama. Biarkan sajalah, tidak usah beribadah, tidak usah bersekutu. Jangan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Gereja sudah memfasilitasi semuanya. Gereja sudah memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Mau beribadah dari rumah, silahkan. Saat ini, dalam kondisi saat ini, tidak menutup kemungkinan karena bisa beribadah melalui Zoom seperti kita pada pagi hari ini. Mungkin yang tidak sempat mengikuti Zoom bisa mengikuti ibadah melewati channel YouTube. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang sekeliling kita, dengan cara yang sangat mudah saat ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah hidup bersekutu, kehidupan kita akan dilihat oleh banyak orang. Orang mendengar atau orang melihat tata cara hidup kita. Orang percaya, seperti ini, orang percaya hidup di dalam persekutuan rupanya. Walaupun pandemi, walaupun saat ini tidak bisa berkumpul, walaupun saat ini tidak boleh datang ke gereja, rupanya mereka tetap mengadakan persekutuan melalui media-media yang ada. Itu akan menjadi sorotan bagi orang-orang sekeliling kita. Lalu apa Bapak Ibu Saudara? Hal ini bisa menjadi ladang jalan penginjilan, jembatan penginjilan bagi kita. Kalau kita sudah membangun persekutuan yang erat, kita akan dilihat oleh banyak orang. Orang-orang akan menyoroti kehidupan kita. Lalu itu semua bisa menjadi jembatan Injil untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Kenapa? Mereka melihat di tengah-tengah pandemi saja, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah dunia yang saat ini harus mengurung diri,
harus membatasi segala hal saja. Orang percaya tidak pernah membatasi persekutuannya dengan saudara seiman, dengan keluarga, dan bahkan dengan Tuhan. Itu akan menjadi satu kesaksian, akan menjadi satu penginjilan bagi orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang belum percaya. Dan terwujudlah Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tema kita pagi hari ini adalah gereja yang bersaksi. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, saya mau mengatakan, kita adalah surat terbuka. Surat terbuka. Kita adalah surat terbuka yang dilihat langsung oleh banyak orang. Yang dilihat langsung oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki persekutuan yang baik antar sesama, memiliki hubungan yang baik dalam persekutuan, tidak pernah kita meninggalkan yang namanya kebaktian, baik hari Minggu, bahkan ke persekutuan-persekutuan lainnya. Orang-orang akan melihat kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi, orang-orang akan melihat kehidupan kita. Dan hal itu akan menjadi kesaksian bagi kita semua. Menjadi kesaksian bagi orang-orang sekeliling kita. Sekali lagi, terwujudlah gereja yang bersaksi. Lalu Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang saya bagikan bagi kita pagi hari ini adalah membangun pelayanan penginjilan. Ketika kita mau mewujudkan gereja yang bersaksi, kita semua harus membangun pelayanan penginjilan. Bagaimana caranya? Toh saat ini kita tidak boleh keluar. Toh saat ini kita tidak mobilitas kita dibatasi. Kegiatan kita di luar rumah terbatas. Bagaimana caranya kita bisa membangun pelayanan penginjilan kalau begitu? Bapak Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani, untuk menyampaikan Injil di masa sekarang ini. Orang-orang sudah banyak sekali mengakses media sosial, baik Facebook, Instagram, YouTube, website, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saat ini gereja kita, puji Tuhan, sudah memulai semuanya itu. Gereja kita sudah membuat Facebook, yang diharapkan melalui Facebook itu nanti akan ada pelayanan-pelayanan yang dibagikan di laman Facebook kita. Lalu orang-orang akan banyak melihat. Bahkan orang yang belum percaya sekalipun akan melihat. Lalu mereka bisa mendengarkan kesaksian kita tentang Yesus Kristus. Instagram, Bapak Ibu Saudara, saat ini gereja kita juga sudah memiliki semuanya itu. Gereja kita sudah membangun Instagram. Bapak Ibu Saudara, sama halnya, itu juga diharapkan bisa menjadi sarana untuk kita memberitakan Injil. Tinggal sekarang bagaimana kita mempergunakannya dengan baik. Bagaimana kita mempersiapkan orang-orang untuk menjalankan semuanya ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, YouTube saat ini kita sudah membagikan firman Tuhan. Khotbah-khotbah minggu sudah kita bagikan di channel YouTube gereja. Lalu website juga kita sudah buat. Supaya apa? Supaya ketika orang mencari gereja yang ada di Tomang, bahkan di Jakarta Barat, gereja kita bisa muncul. Ada penginjilan juga Bapak Ibu Saudara. Menjadi situs penginjilan juga bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau katakan, mari kita bangun yang namanya pelayanan penginjilan melalui apapun itu. Media sosial yang sudah saat ini kita bangun. Tinggal saat ini, sekarang ini, bagaimana kita mempergunakannya dengan baik. Bagaimana kita mempersiapkan orang-orang yang siap untuk menjalankan media-media sosial yang dimiliki gereja saat ini. Supaya gereja kita menjadi gereja yang bersaksi, gereja yang memberitakan firman melalui media sosial, melalui sarana-sarana media yang saat ini ada, yang sering kali diakses banyak orang di masa pandemi ini. Lalu yang Bapak Ibu Saudara yang selanjutnya, membangun pelayanan penginjilan juga bisa kita menyokong pelayanan penginjilan yang ada. Baik penginjilan yang ada di organisasi yang ada di Indonesia saat ini, bahkan dunia saat ini. Kita bisa mendukung pelayanan penginjilan yang ada. Mungkin kita tidak mengirimkan orang-orang yang terjun langsung di ladang penginjilan, yang langsung turun ke lapangan. Kita tidak bisa mungkin seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa menolong
Pelayanan penginjilan dengan apa? Dengan sebisa mungkin kita membantu. Materi mungkin, atau hal-hal yang lain. Doa yang kita iringi bersama-sama untuk mengiringi langkah orang-orang yang menyampaikan Injil di luar sana. Kita harus mendukung yang namanya pelayanan penginjilan yang ada. Mungkin saudara-saudara saat ini bencana alam begitu banyaknya terjadi di Indonesia saat ini. Beberapa waktu lalu kita mendengar ada gempa di beberapa tempat. Bahkan ada saudara-saudara kita yang ada di NTT terkena banjir bandang dan segala macam. Bahkan yang ada di Kalimantan Utara, di Malinau dan segala macam, itu mereka mengalami musibah banjir. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan Injil. Bagaimana? Melalui bantuan sosial. Kita memberikan bantuan sosial. Kita menolong saudara-saudara kita yang ada terdampak bencana. Lalu mereka melihat rupanya kehidupan orang percaya itu selalu menolong satu sama lain. Selalu saling memberi, membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Dan itu juga sarana pekabaran Injil. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada hal yang demikian, bagaimana juga kita bisa menyampaikan Injil? Bisa saja. Saat ini banyak sekali tenaga-tenaga misi yang diutus, baik misionaris yang ada di dalam negeri, luar negeri, bahkan dimanapun mereka berada. Kita bisa bekerja, kita bisa bekerja sama melalui orang-orang ini. Itu kita membiayai tenaga misi yang ada. Kenapa tidak? Karena ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa kita takut untuk memberikan pertolongan atau memberikan finansial bagi orang-orang yang mengabarkan Injil di luar sana? Kenapa? Karena ini untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, gereja yang bersaksi adalah gereja yang menolong pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di luar sana. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara yang bisa saya bagikan bagi kita semua, di mana ketika kita mau mewujudkan gereja kita sebagai gereja yang bersaksi, sebagai gereja yang memberitakan firman, karena kita semua sudah menerima pencurahan daripada Roh Kudus, dan kita semua diberi hikmat dari Roh Kudus Tuhan, supaya kita semua mewujudkan gereja yang bersaksi. Itu dengan kita menata organisasi yang baik. Organisasi harus kita bangun dengan secara baik, saling mendukung satu sama lain, bahu-membahu melayani. Lalu persekutuan tetap kita bangun secara erat. Dengan hidup di dalam persekutuan, kita akan dilihat banyak orang, karena kita semua adalah surat terbuka. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita membangun pelayanan penginjilan melalui media-media yang ada, bahkan menyokong pelayanan penginjilan yang ada. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini, hamba mau bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba pagi hari ini. Ampuni hamba ketika dalam penyampaian firman Tuhan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini, kuasa Tuhan saja yang mengurapi kami semua dan memberikan kami pemahaman untuk kami melakukan dan mengerti firman Tuhan, terlebih menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, bahkan ibadah kami ini selanjutnya ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara.